Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seman Sasak, ketemu lagi di acara kita Gema Semarak Ramadan SMA Negeri 1 Sakra. Kali ini kita akan bincang-bincang Ramadan dengan tema Asri Sekolahku, Asri Pikiran. Insya Allah kita akan ditemani dengan narasumber yang sama dengan narasumber pada part pertama, ya, yaitu guru kita Mami Tuan Lalu Zinan Munir dan Ibu Pengawas Pembina Ibu Merawati MPD. Insya Allah, ya, bincang-bincang ini akan menyambung bincang-bincang kita pada part yang pertama, yang terdahulu. Nah, berbicara tentang paradigma membangun ekosistem sekolah sekarang, itu kalau insya Allah terbiasa kita mendengar ada jargon-jargon sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan. Insya Allah barangkali tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan tentang jargon-jargon tadi. Nah, berbicara tentang sekolah yang asri, pikiran yang asri, insya Allah mungkin ini saya punya 3 pertanyaan utama. Wow. Nah, 3. kepada Bapak Ibu narasumber ini. Ya. Nah, yang pertama nih, mungkin perlu kita bincang-bincang, kita kupas sedikit tentang lingkungan sekolah yang asri. Kira-kira menurut pandangan Mami Tuan gimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di lingkungan sekolah yang asri ya, tentunya adalah lingkungan yang indah, yang enak dipandang, Betul. dan Bersih. kemudian lingkungan yang tidak panas lah, artinya yang sejuk. Nah, tentunya akan dipayungi oleh tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon atau pemandangan. Jadi atau ada kerindangan lah. Ya, Nah, kalau dulu kan ada 7K, ada salah satunya adalah kerindangan. Nah, itu. Jadi sekolah yang rindang. Itu adalah lingkungan sekolah yang seperti yang ditanyakan tadi gitu. Kalau menurut Ibu Pengawas? Kalau menurut saya sekolah yang asri itu sekolah yang mulai dari dalam ruangan sampai luar ruangan itu no sampah. Zero Waste ya. Tidak ada sampah, semua tertata rapi, bersih pada posisinya, pada tempatnya itu. Sehingga kalau sudah dari ruangan di dalam udah bersih, di luar bersih, rapi, maka pikiran kita tuh enak, nyaman, plong rasanya. Mau baca apa, mau belajar tentang apa, jadi enak. Berdiskusi tentang apapun, jadi nyaman. Gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau tadi konsep seolah-olah konsep lingkungan sekolah yang asri itu kita sudah sama-sama bincangkan seperti tadi. Ini kira-kira Bapak narasumber, Ibu narasumber, apa sih trik-trik atau mungkin kalau boleh dibilang apa nih yang perlu upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh sekolah untuk bisa menciptakan lingkungan sekolah yang asri? Ya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah pertama adalah penanaman pohon. Penghijauan Penghijauan lah. Jadi bahkan sering diajarkan kita di dalam agama kita, seandainya ini kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang kepala itu, seandainya besok akan kiamat, nah hari ini masih ada bibit pohon atau bibit kurma, tanamlah hari ini. Itu betapa pentingnya yang namanya penanaman pohon itu. Nah, karena bagi yang pernah menanam pohon itu termasuk dikategorikan sebagai sedekah jariyah yang terus menerus mengalir pahala, putus-putus gitu. Jadi bukan hanya dalam bentuk materi atau uang dan sebagainya, tapi menanam pohon pun itu adalah jariyah yang tidak akan pernah putus pahalanya kan gitu. Ini sebagai semangat kita kan. Nah, jadi pesan utamanya di situ penting sekali perlunya kita melakukan penghijauan, penanaman kembali penanaman pohon. Ya. Kalau Ibu Pengawas mungkin
Kalau Iya. dari saya kesadaran ya, Kesadaran. kesadaran kita bahwa kebersihan itu adalah diri kita, iman kita. Gitu. Kalau kita merasa orang beriman, yuk, mari ketika kita melihat sampah segera tanpa harus disuruh, tanpa harus ditunjuk-tunjuk sama guru, segera turun tangan bersihkan. Kalau ada yang belum rapi, rapikan. Jadi kolaborasi antara siswa, kemudian kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru dan tenaga administrasi sekolah itu kompak. Jadi kolaborasi itu yang kita mungkin ditumbuhkan gitu. Supaya apa? Bahwa kebersihan itu bukan tanggung jawab seorang individu, tapi kebersihan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Semua warga sekolah Yes, ya. betul. Ya, baik gitu. Jadi itu pesannya sahabat Seman Sasak. Jadi ketika melalui penanaman pohon, melalui penanaman bunga-bunga, melalui kegiatan-kegiatan mengupayakan bagaimana supaya sekolah itu lingkungannya menjadi hijau. Ini perlu ada dorongan dari atau panggilan diri. Betul. Panggilan diri dan itu dikuatkan kemudian dengan kerjasama sehingga akan terlihat memang ya sekolah itu milik dari keluarga besar di satuan Yes. pendidikan. Yep. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih pertanyaan Tiang, kalau kita tinjau dari tema kita, narasinya itu asri sekolahku, asri pikiran. Nih, kalau tadi kita 1-2 berbicara tentang sekolah yang asri nih. Nah, kira-kira nih kalau Pikiran. berbicara tentang asri pikiranku, ini apa sih hubungannya asri sekolahku dengan asri pikiranku? Dan pikiran yang asri ini Ya. seperti apa kira-kira? Jadi dalam konteks jadi asri Agama, ya. pikiran, terutama dalam kacamata agama, itu adalah termasuk dalam tadabbur alam. Tadabbur itu artinya kita merenungkan, Menyatu. memikirkan. Jadi bagaimana ciptaan Allah itu yang sangat luar biasa kan itu. Ini betapa Allah menciptakan bumi ini dan segala yang ada di permukaan bumi ini. Nah, ini sekaligus, kemudian yang kedua sekaligus kita dalam rangka untuk peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lingkungan itu adalah ya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita, yaitu di manusia itu sendiri. Makanya jadi kalau di beberapa tulisan atau di sebuah mungkin makna hijau itu kan itu kadang-kadang Lembut. bisa dijadikan sebagai sebuah akronim kadang-kadang. Akronim, H-nya itu mungkin ditulis sebagai habituasi, katanya ada kan? Habituasi. Habituasi adanya itu bagaimana untuk pembinaan karakter yang positif, pembiasaan-pembiasaan ya mulai dari dirinya kalau melihat sampah bahkan seperti itu pembiasaan-pembiasaan. Yep. Kemudian ada juga asri, kalau hanya itu adalah asri kayak gitu. Kita Indah, tetap ya. keindahan, kerindangan, Sejuk. Lembut. nah, kelembutan dan sebagainya itu. Dan banyak lagi. Intinya adalah bagaimana kita tadabbur, kita mentadaburi lah. Menyatu Jadi, dengan menyatukan alam. diri dengan ciptaan sang Khalik, sang pencipta itulah. Berarti ketika kita mengatakan bahwa asri pikiranku Ya. ini bisa masuk kategori dalam bahwa dengan melihat alam itu Ya. sendiri kita sudah berzikir kepada Ya, Allah. berpikir Betul. gitu. Nah, kira-kira kalau suratan Ibu Pengawas nih, ya, nah, asri Kalau saya- pikiran ini mungkin saya bisa mau- dibawa ke yang mungkin ke kalau boleh kita kata, kira-kira nih asri pikiran versi milenial ini. Oh, nah itu sip. Itu saya ke Gen Z aja deh. Kalau di Gen Z itu ada namanya law of attraction gitu. Law Nah, of itu artinya attraction. dari pikiran kita, kalau kita menginginkan sesuatu yang sulit menurut kita, tapi kalau di pikiran kita itu kita tarik semuanya masuk dalam pikiran kita, lalu kita ubah mindset kita bahwa oh, saya menginginkan sekolah saya maju, saya menginginkan sekolah saya cantik, saya menginginkan diri saya sendiri cantik, saya menginginkan orang-orang yang berada di sekitar saya itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang cantik, orang-orang yang, nah itu bisa kita tarik dari apa? Dari pikiran kita, karena pikiran kita itu menciptakan lisan kita, dan lisan kita itu menciptakan perbuatan kita, dan perbuatan kita itu menciptakan karakter kita. Nah, Subhanallah. jadi kalau misalkan anak-anakku ingin semuanya
punya karakter yang bagus, maka latihlah dari pikiran yang bagus, karena budaya positif, hal-hal yang positif akan masuk ke dalam diri kita ketika kita sudah memulainya dengan hal-hal yang indah, yang positif itu, yang asri apalagi. Lalu apa hubungannya dengan lingkungan? Jelas berhubungan, karena apa? Ketika kita menarik hal yang positif dalam diri kita, maka yang datang itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yang jelek itu akan minggir. Nah, ini yang untuk para milenial. Ya, berarti pikiran yang asri ini bahasa milenialnya pikiran positif, gitu. Jelas. Law of attraction katanya Law of gitu. attraction ya, luar biasa. Oke. Nah, sahabat Seman Sasak, tadi poin-poinnya kita kira kita sudah dapat nih. Jadi lingkungan sekolah yang asri itu perlu keterpanggilan, perlu kontribusi kita untuk betul. menciptakannya. Kenapa? Karena lingkungan sekolah yang asri dipastikan akan menciptakan pikiran yang asri, dan pikiran yang asri itu tanda kita bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yes. Terima kasih Bumi Tuhan, terima kasih Bu Pengawas Pembina. Sami-sami. Insyaallah kita ketemu dalam sesi yang ketiga nantinya. Siap. Demikian